nikmat. Nikmatnya udah. Sumpah lagi, kerasa ya. Apapun masalahnya, Udah jawabannya. Oke, nama saya Wes. nama aing Wik. Nama saya Abah. Kita kumpul bertiga di sini mau ngebahas sharing-sharing aja mungkin ya tentang perkuliahan karena sesuai judul juga ya, cerita anak kuliahan. Sebelumnya kita bertiga kumpul di sini karena apa nih? Karena mau bikin podcast. Jadi, Ya karena emang juga kita udah akrab ya dari kecil, dari mulai SD, SMP dan SMA bahkan sekarang kuliah. Mungkin dari SD mungkin ya kita emang udah kenal sih sebenarnya, cuma nggak terlalu dekat kayak sekarang gitu. Karena saya sendiri beda gitu SD-nya dari mereka berdua. Saya di Situ lah. samping SD-nya dia gitu. Di situ lah ya. Iya, Yang berdekatan. kita rahasiakan karena tidak ada sponsor di sini ya, Sorry ya. Gak ada kopi itu. yang nggak bikin kembung dan apanya udah turun ya. Jadi mulai SD nih Yes. kita ceritain nih buat pendengar semua gimana sih kita bisa awal kenal. Kalau aing mah sih dari SD udah ngaranna teh sedekat lah jeung si Abah. Cuman pertama kali sekelasnya mah mungkin kelas 4. Cuman sebelum kelas 4 itu juga emang udah kenal sih. Soalnya kan emang rumahnya deket. itu yang menjadi faktor kita bisa se akrab ini karena emang deket sih. Tambah lagi satu SD gitu. Tapi buat saya sendiri sih emang cuman sekedar kenal gitu ya. Apalagi saya. Bener. Ya paling ketemu di sekolah paling buat jajan doang ya. Jajan sehari. Beli makanan di SD dia dan mereka juga jajanan di SD saya juga. Barter kantin. Barter kantin doang gitu. Sekalian barter sekolahnya kagok. Kan aing sekolah lagi mendahkeun ulin. Mendahkeun sare. Ngarepotkeun di rumah. Di mama ngarepotkeun kolot. Di sekolah. Ngarepotkeun guru. Karena bah Gitu ya. Emang bedana sih. Gitu. Cuman pas akrab banget sih pas SMP ya. Yes. Mulai SMP karena saya sama Wik juga satu sekolah dan kebetulan Abah sendiri nggak beda lah ya. Beda. Sekolahnya beda. Cuman kenapa bisa lebih akrab ya karena itu kita sering ketemu di luar sekolah. Intens lah main games, main bola, nukos gitu. Ya ketambah juga tempat tinggal juga deket gitu. Yes. Satu atap. Sok nyubuh. Ya bulan puasa tuh suka kumpul-kumpul Kuliah subuh. Karena- Dari kuliah subuh. sekalian libur sekolah biasanya kan ya kita kumpul bercandaria, Anjay. bertamasya, Kayak apa ya? godin bareng. Anjing. Oh nggak pernah sih SMP. nyari benter. Tuh oke sih. Benter. Apa tuh? Apa? Kurang sih. Bang. Geus menang mah dipicin. Cuman pas masuk SMA, nah mulai bareng lagi. SMA kan kita bareng sama tuh Ya satu sekolahan. satu sekolah di situ lah. Kita babak belur cari chemistry teh. Cuman masih beda juga sih. Walaupun satu sekolah tetap beda. Saya sendiri jurusannya beda gitu sama mereka berdua. Gak pernah lah satu kelas bareng. Nggak pernah satu sekelas. Cuman kalau aing sama si Abah mah udah dua kali berarti. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. 4 kali berarti. Bahkan pernah jadi pesuruh mananya. Hah? Yang kan pernah jadi KM. Oh iya. Kelas banget kode. S2 SMA. KM goblok. Tapi di SMA saya sendiri sih nggak berkesan ya.
karena bukan siapa-siapa gitu, nggak ada kontribusi buat sekolah SMA khususnya, karena emang siswa baik-baik gitu. Punya cerita masing-masing lah itu di SMA. Beda jeung urang mah. Sih mah menang lomba tuh. Anjay. Beda sih kalau Abah beda. Rezekina kadinya. Ya kebetulan memang ada orang yang menyalurkan gitu. Kalau saya mah kan memanfaatkan sekolah. Katanya kan kalau sekolah negeri itu kita lebih gampang untuk menyalurkan hobi, bakat segala macam. Karena emang kebetulan saya punya bakat di musik. Alhamdulillah ada guru yang pay attention gitu ke saya. Itu sih yang patut saya syukuri. Dan juga gurunya mungkin ngerasa iba ya, karena muka Anda juga mengkhawatirkan gitu. Rasis anjing. Tapi banyak juga prestasinya. Bukan dari hal musik, Apa aja tuh? musik, Mm-mm. nyolong kan. Itu prestasi terbesar Anda itu. Bakat gitu. Bakat terpendam. Ampun. Jangan dilupakan itu. Aduh, Bari jeung kan maneh sama itu. saya bareng. Bari jeung maneh. Penjilat. Cerita-cerita SMA lah, asik. Tapi sekarang walaupun sudah berjalan masing-masing ya, kuliah mungkin beda, ada yang sama. Saya sama Wik sih sama ya, cuman beda kampus. Yes. Dan Abah sendiri Beda deui. beda lagi. Memang lagi ya? memang nggak pernah bersatu gitu, tapi Abah tuh emang tipiwan. iya memang beda. Ya tapi memang chemistry mah nggak bisa di ini ya, nggak bisa di Gak bisa Apa ya? putus lah ya. nggak bisa di Naon Ya, anjing. karena kita udah klop gitu. Kalau di- lu di dia. Apa sih? Goblok. ya kayak Iya, misalnya gila woi isina ya podcast. Omongan kosong. yang Nah di perkuliahan sendiri itu kan apalagi sekarang sedang maraknya penerimaan mahasiswa baru, dan digadang-gadang ospeknya sendiri itu bakal online gitu ya. ya karena waktu ospek saya bolong 2 hari ya. Bolong saya 2 hari serius saat itu. Jadi saya tidak bisa merasakan efek atau pengaruh yang baik dari ospek itu sendiri gitu. Cuman sejauh mata memandang dari apa yang orang-orang merasakan ospek, sebenarnya mungkin baik, tapi menurut saya pribadi ospek itu menurut saya merupakan sebuah pembodohan. Kenapa? Karena ya apa ya, ospek itu adalah masa di mana mahasiswa baru itu diperkenalkan kampusnya seperti apa. Kenapa saya bilang bodoh? Karena at the end mahasiswa juga bakal main gitu, bakal ulin gitu, bakal nyawa tempat-tempat di kampus itu seperti apa gitu. Jadi kayak buang-buang waktu aja sih betul. Tapi seenggaknya kan jangan menilai sesuatu itu hanya kasat mata gitu. Don. Don't look back in anger. Lagu Ini soseli ya mah goblok. Salah. lagu Don't judge a book by its cover. Artinya Jangan merokok di SPBU. tak bener. Tapi kan ospek juga sebagai bentuk sisi lain dari sebagai bentuk pengenalan kampus. ya setuju sih saya. Di situ juga kan membentuk apa ya namanya? Pola pikir. Bukan membentuk kepribadian Kepribadian. si mahasiswanya itu sendiri. Kan kita udah naik pangkat lah ibaratnya dari siswa ke maha, pasti kan pola pikirnya harus beda gitu. Meskipun ospek sama mun zaman SMA non mos meureun hampir sama lah sistemnya. Cuman kan dari segi pemahamannya itu yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita gak ospek ya kepribadian kita masih tetap kayak SMA gitu. Masih kayak siswa, sedangkan kita udah masuk ke perguruan tinggi yang status kita tuh udah berubah jadi mahasiswa gitu. Bisa ditampung sih, bisa. Karena udah beda jenjang gitu ya. Kita dari sekolah dan kuliah kan beda. Dari Beda. sekolah kan S, kuliah kan K gitu, beda. Beda anjing. Anjing. Nggak pukul. Itu cringe. Jadi memang sih setiap ospek memang
pasti gitu alurnya gitu. Yes. Cuman apa ya, kita dapat first impression. Gaya saya tahu. Mau Inggris boy, orang Sunda pada. Udah mana yang Artinya jangan berisik. First impression. Terus Nah, kita kan tahu tuh dari entah itu lingkungan, entah itu pertemanan, dan entah itu seluk-beluk tentang jurusan yang kamu pilih, entah universitas yang kamu pilih. Itu kan setidaknya kamu mengetahui apa sih yang ada di dalamnya saat ospek gitu. Apalagi sekarang kan ada kabar ospek online. Nah, apakah itu akan berefektif ke mahasiswa yang baru ini? Sedangkan yang ospek nggak online pun terkadang ada aja gitu kan mahasiswa yang bengal ya ibaratnya pemikirannya masih siswa lah. menganggap enteng Nah, ospek gitu. Ya karena alurnya sih emang seperti itu dari SMP, Kurang lebih SMA. sama. nah itu. Mm-mm. Apalagi kan sulit sekarang kalau online. Adalah yang jaringan jelek, gak ada kuota, Banyak hambatan sih. HP kentang, Ya. gitu sih. Cuman jauh dari itu kita udah stuck di sini. Udah stop aja dah. Apa-apa. Udahin dulu aja. Ya lebih lengkapnya mungkin kita bakal ada episode khusus tentang ospek mungkin ya. Nantilah kita bahas. Karena kita juga kan membuat percakapan ini kan memang sesuai judul gitu ya. Cerita anak kuliah, apa aja sih yang ada di perkuliahan, entah itu lingkungan, entah itu pembelajaran, apapun yang ada di perkuliahan kita akan bahas di sini. Tetap dengerin kita di Checkpot. Cerita anak kuliah.